Oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Baik, yang hadir di kampus, di Zoom, maupun di YouTube. Ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya tentang database ya. Nanti kita akan bicara tentang tabel ya. Di beberapa nanti tentang tabel yang akan kita bahas. Oke, jadi di dalam database ini yang paling utama adalah di sini nanti adalah tabel. Karena tabel itu segala sesuatu nanti yang akan diolah itu nanti ada di dalam tabel. Jadi kalau kayak kemarin tuh ya apa namanya ujian skripsi mahasiswa ya. Di situ menyebutkan tujuannya adalah untuk mengolah data. Mengolah data, yang namanya mengolah data itu kan ya berarti kan tidak hanya menyajikan ya, namanya mengolah data. Jadi di situ misalkan kayak kemarin tuh contoh ada data guru, ada data siswa. Jadi ya di situ hanya input, entry, menampilkan data guru dan data siswa. Udah. Ya. Nah, proses mengolahnya gimana? Nah, itu kan hanya sebuah tabel yang ditampilkan aja. Yang misalkan tadinya dalam bentuk Excel, ini ditampilkan dalam bentuk web, dalam bentuk tabel SQL, atau dalam bentuk tabel akses. Jadi tidak ada yang diolah. Jadi tabel itu mestinya bisa diolah, tapi ada beberapa tabel yang tidak bisa diolah juga. Jadi hanya bisa ditampilkan saja. Nah, di sini adalah ini ya, dikatakan tabel ini jantung ya utama, karena memang itu yang akan diproses, itu yang akan diolah. Jadi kalau misalkan suatu database ya tidak memiliki tabel ya percuma gitu ya. Jadi karena inti dari pengolahan database itu adalah di sini tabel. Nah, kemudian di dalam tabel ini ada macam-macam ya. Nanti ada karakteristiknya tabelnya, ya. Kemudian ada jenis file groupnya, ya. Tipe datanya, ya, gitu. Ya, kemudian nanti ada beberapa batasan-batasannya. Gitu. Nah ini, jadi kalau misalkan tabel itu ya, ada tabel yang simpan secara permanen. Ada yang simpan permanen, tapi ada juga yang sementara. Nah, kalau yang sementara itu nanti adalah view, ya. Biasanya disimpan di dalam view. Jadi dia tidak permanen, ya. Dia nanti hanya akan ditampilkan saja. Ya. Jadi berupa tampilan. Jadi tabel permanen itu tabel ya ditulis dalam disk. Tapi kalau yang permanen yang sementara itu ya dalam bentuk view. Nah, dia bisa mengandung ini ya, di dalam tabel ini bisa ada informasi sebanyak 1024 kolom. Jadi bisa, ini berarti sama dengan 1 mega ya, 1 mega. Jadi dan database ini kolom ini harus eksklusif ya. Jadi kolom ini harus eksklusif. Jadi harus
identik gitu ya. Kemudian file group. Memang di dalam database itu juga ada namanya file group. Jadi file group ini dia akan dibuat otomatis ya, dan akan diletakkan dalam file group secara default. Tetapi ya, jika tabel ini mengandung field yang tipenya teks, ya, image, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam grup. Jadi dia tidak bisa dibuat menjadi sebuah grup. Ya. Kemudian tipe datanya. Nah, tipe datanya ini macam-macam ya, bisa teks, ya, angka, data, gambar. Nah ini beberapa itu kalau dalam penulisan skripsi ya, itu tipe data itu biasanya sama semua. Udah tipe datanya teks semua. Nah, kalau misalkan teks semua, bagaimana itu nanti bisa diolah? Ini tidak bisa diolah kalau misalkan tipenya hanya teks semua. Angka juga masuknya teks. Jadi kita tidak bisa mengolah. Beda dengan kalau misalkan kita di di Excel ya. Di Excel itu walaupun di situ ada teks, ada angka, tapi dia bisa diolah ya. Jadi teksnya bisa diangkat, tapi kalau yang berupa kata tidak bisa diolah. Ya bisa diolah, tapi mungkin hanya dilakukan penghitungan ya, menghitung apa atau melakukan distinct ya, distinct kata yang sama apa, atau menghitung jumlah kata yang mengandung arti ini apa berapa. Jadi dia bisa seperti itu. Nah tipe data di sini macam-macam ya, di antaranya ada bit ya, integer ya, ada small int ya, ada tin ya, desimal itu, money. Nah beberapa itu kalau saya lihat ya, misalkan kayak di skripsi ya, tugas akhir gitu ya, itu yang digunakan itu rata-rata hanya menggunakan teks ya, teks, atau mungkin hanya menggunakan integer ya, atau mungkin menggunakan datetime. Jadi belum diposisikan sesuai dengan tipe datanya. Ya. Ini sangat penting ya kalau misalnya kita memposisikan ini sesuai dengan tipe datanya, karena akan mempengaruhi besar kecilnya database tersebut. Ya, satu. Kedua, akan memudahkan kita untuk mengolah. Ya. Jadi kedepannya itu untuk saya lihat untuk mengolah data itu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan kalau tipe datanya itu berbeda. Nah ini perancangan ini yang perlu dipahami sejak awal ya. Kalau tipe datanya sudah salah, nanti tengah jalan mau ngubah repot. Wah tipe datanya salah itu. Misalkan kita mau nyimpen date, date tadinya hanya dalam format teks gitu. Padahal mungkin masukannya 1 Januari 1975. Nah, tapi kan begitu diubah ke format date, mungkin yang tadinya 1 Januari itu bingung ya, 1 Januari ya. Kalau 1 Januari mungkin masih mudah ya, 1 Januari gitu. Tapi kalau misalkan kita bilangnya misalkan kalau yang masih tanggal sama bulannya sama itu masih oke. Tapi begitu misalkan 20 Februari itu sudah bingung nanti.
20 Februari nanti dikiranya duanya itu tanggal 2, 20-nya bulan bisa. Nanti akan menjadikan salah. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau sama sih tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan 2 Juli, nah, 2 Juli nanti bisa juga nanti menjadi tanggal 7 Februari. Nah, bingung. Ini yang benar 2 Juli atau 7 Februari. Nah, karena antara date sama time-nya itu bisa dibolak-balik ya. Antara tanggal sama bulannya ya. Date sama month-nya itu bingung ya. Nah, itu tipe data yang kalau tidak sesuai ya. Ya memang ini bagian dari tugas seorang administrator database ya. Jadi kalau sampai nanti database-nya itu salah ngolah, itu bisa juga yang disalahkan adalah perancangnya ini ya, yang buat ini. Ibaratnya kalau rumah itu yang ukur perhitungan awalnya. Loh, ini harusnya batanya itu habisnya 2000 bata. Tapi ini kok bisa lebih. Nah, itu. Nah, ini ngitungnya bagaimana ini dulu. Tapi memang bagian orang yang bagian istilahnya apa ya? Kalau tidak salah basement tech atau apa gitu. Jadi dia yang menghitung perencanaan bangunan itu. Itu kalau itu memang mahal. Bangunan satu lantai itu luas sekian itu bisa sampai puluhan juta ya. Atau ada juga yang modelnya itu prosentase. Jadi prosentase dari nilai bangunan itu nanti. Misalkan ini nanti bangunnya habisnya sekitar 100 juta, berarti nanti biayanya adalah 10%-nya gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti dihitung, ini nanti semennya habis berapa, pasirnya habis berapa, tenaganya nanti butuh berapa. Itu kalau di arsitek ya. Tapi kalau di di komputer di sini ya berarti ini tipe datanya. Komputernya pun juga sama, pemilihan komputer, pemilihan servernya ya. Sebaiknya memorinya sekian, harddisknya sekian. Kemudian harddisknya menggunakan yang speed sekian. Mainboardnya ini, jenis prosesornya ini, line card-nya ini. Itu kalau misalkan sampai salah menentukan juga menjadi lambat juga. Nanti jadinya salah-salahan itu ya, salah-salahan dalam hal ini. Makanya kalau di Indonesia tidak ada sistem yang dikerjakan secara bersama, itu tidak ada. Rata-rata itu dikerjakan individu ya, mulai dari perencanaan ya, aplikasi pembuatan itu semuanya itu kerjakan sendiri. Ya orang bilang males lah birokrasinya gitu ya. Kemudian ini beberapa ya tipe data yang lainnya ya, ada enchar, varchar. Nah, kemudian ada sinonim. Nah ini sinonimnya. Jadi orang biasanya menyebutnya char. Nah, itu berarti adalah karakter. Varchar ini char varying, var binary. Ya, ini ada biner varying. Kemudian dash ini desimal. Ya. Ada real, ya. In itu integer. Ya. Ya. Desimal itu numerik. NTEC itu national text. Tapi kebanyakan yang kita sebutkan ya di dalam SQL itu hanya ini ya. Jadi
sinonimnya ini sih sebenarnya, tapi kadang ini ya desimal gitu ya. Jadi tidak berupa panjang seperti ini. Ini kan ada real, ada float, ya. Ada seperti ini. Kemudian batasan, ini batasan atau constraint ini juga cara ya untuk memastikan integritas dari suatu database. Jadi batasannya itu apa? Ya. Misalkan not null. Not null ini berarti ya tidak boleh kosong ya nanti. Cek, unique, ada primary key, ada foreign key. Nah ini contoh tipe data. Contoh tabel datanya seperti ini ya. Misalkan kita buat ya. Ini ada integer, varchar, ya, ada char, ada bit, nah, size-nya ini ya. Kemudian apa namanya? Nol ini adalah statusnya ya. Boleh kosong atau tidak. Jadi kalau not null ini berarti harus diisi. Jadi ini tidak boleh kosong. Ya, harus diisi. Ya, tidak boleh kosong. Kemudian ada default. Nilai defaultnya apa? Ini untuk memudahkan seseorang itu entry ya. Nilai default ini misalkan kita berada di Indonesia, ya berarti mungkin defaultnya Indonesia. Jadi atau misalkan mahasiswa, oh defaultnya mahasiswa. Jadi nilai default itu ini, misalkan mata uang, oh ini mata uang defaultnya rupiah, bisa juga. Atau misalkan ini apa namanya telepon ini defaultnya depannya 062 untuk Indonesia, 062 terus nanti belakangnya nomor, atau mungkin Semarang 024. Jadi ini tipe kolomnya jenisnya seperti ini. Kemudian ini juga tabel contoh lagi yang satunya ya. Jadi yang ini adalah tabel namanya author ya. Biasanya di sini kasih nama AU. Ini AU author. Kemudian kalau yang ini adalah tabel book. Jadi misalkan ini contoh tabel book. Jadi di sini book ID tidak boleh kosong, title-nya tidak boleh kosong, harganya tidak boleh kosong, kategorinya tidak boleh kosong, komentarnya boleh kosong, public date-nya boleh kosong. Jadi ada beberapa yang tidak boleh kosong. Kemudian ini adalah tabel bayangan. Jadi tabel ini dibentuk berdasarkan dua buah tabel ini. Jadi dia menghubungkan antara tabel book ID dengan tabel author. Jadi yang dia dihubungkan adalah ini, book ID dan author ID. Ya. Hingga ini nanti di sini akan terjadi apa namanya hubungan nanti one to one ya, one to one atau one to many. Jadi bisa one to many atau many to many. Nah, jadi relasinya seperti ini. Ya. Jadi nanti di sini bisa dibuat seperti ini. Nah ini kalau mau untuk membuatnya ya, di sini nanti kita bisa buat menggunakan enterprise. Nah, nanti kita ketikkan di dalam sini. Ya. Tapi nanti di sini bisa dibuat menggunakan apa namanya cara GUI ya. Tapi bisa juga menggunakan perintah notepad ya. Kemudian karakteristik yang lain ya, ini juga ada kolom name ya, dtype, lines. Nah, ini penjelasan dari ini ya, kolom-kolomnya ini. Jadi dia itu menunjukkan tipe data ya.
Kemudian dia di sini juga menunjukkan misalkan scale-nya, ya. Jadi nanti bisa dilihat di keterangannya itu ya, kalau kita menggunakan SQL. Kemudian ada juga kolom pengenal. Nah, ini kolom pengenal ini di atas ya, sini hanya mengandung satu nilai. Jadi dia hanya mengenali satu baris dari tabel. Jadi untuk membuat record ya, secara otomatis. Kemudian ada nilai nol tadi ya. Jadi dia bisa mengandung kolom yang menerima nilai nol, nilai kosong ya, menunjukkan bahwa kolom tersebut belum menerima isi apapun. Artinya nilai nol itu kosong ya. Kosong itu bukan berarti nol. Kalau nol itu berarti sudah ada nilainya. Kosong itu kalau misalkan nilai Anda itu di KHS nilainya, Pak, nilai saya kok kosong. Jadi belum terisi. Tapi kalau ada nol berarti sudah terisi. Berarti nilainya nol. Tapi kalau kosong biasanya straight atau mungkin hanya kosong, tidak ada. Itu nilai nol. Itu bisa difilter. Nol itu biasanya nilai kolom yang belum tersentuh. Jadi masih default itu kosong. Ya, kayak misalkan Excel. Excel itu kalau kita buat Excel gini baru ya. Itu ini nilainya kosong ya. Ini mouse-nya ngaco nih. Mouse-nya ngaco ya. Mouse-nya ngaco. Ya, itu jadi nol, nilai nol. Tapi ada juga nanti ketemu not nul. Nah, not nul itu berarti tidak boleh kosong. Ini ada is nul. Is nul itu berarti yang kosong. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini nanti ada primer. Ini satu atau lebih kolom. Ya, tabel yang memiliki baris eksklusif. Ya, jadi di sini tuh kata kunci itu biasanya yang bisa dijadikan kata kunci itu adalah nomor KTP. Jadi kalau KTP itu tidak mungkin sama. Pak, kalau tanggal lahirnya sama, ya mungkin tanggal lahirnya sama, tapi di belakangnya itu ada angka. Biasanya 00 berapa. Tapi kalau misalkan di KTP Anda ketemu di belakangnya 0015, berarti ada yang tanggal lahirnya sama dengan Anda sebanyak 15. Jadi untuk menunjukkan itu. Jadi kalau misalkan KTP itu kan berapa? Kodenya kan 33 berapa gitu ya. Misalkan 33 itu menunjukkan kode wilayah. Jadi 33 itu Jawa Tengah. Kemudian 01 itu nanti menunjukkan apa itu. Jadi kalau di KTP Anda, kalau Anda lihat itu 33 01 terus tanggal, bulan, tahun. Kalau yang menunjukkan laki-laki itu adalah tanggalnya sampai dengan 31. Tapi kalau yang perempuan itu tanggalnya di atas 40. Jadi mulai dari 41 kalau yang perempuan. Jadi kalau yang perempuan itu tanggalnya nanti lupa, kalau perempuan kok tanggalnya 41, 42, terus nanti ada 70. Nah, itu dia kalau yang perempuan itu tanggal lahirnya ditambah 40. Itu untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di KTP itu ditulis di situ jenis kelamin laki-laki perempuan itu sebetulnya udah double. Ya, kalau di
di KTP itu ya. Itu sebetulnya sudah double apa namanya identitas. Kemudian di situ ada tulisan tanggal lahir. Di nomor KTP-nya juga ada tanggal lahirnya. Kenapa ditulis double? Nah, itu secara database itu sudah tidak efisien. Kenapa kalau kita tidak menggunakannya hanya nick-nya saja? Nick-nya itu nanti diterjemahkan, oh ini tanggalnya sekian. Oh ini bulannya sekian, tahunnya sekian. Oh ini jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan. Nah, sebetulnya nick itu sudah menunjukkan identitas itu semua. Ya, jadi karena apa namanya? Karena ini ya bisa kelihatan itu ya. Jadi orang kalau baca lihat, oh ini laki-laki perempuan tulisan. Tapi kalau misalnya hanya nulisnya nomor KTP gitu aja, kalau orang awam mungkin tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau orang yang paham, oh ini nomor KTP ini miliknya perempuan, oh ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, perempuan. Ini tanggal lahirnya ini, bulan lahirnya ini. Jadi itu. Saya pernah mendata sebuah database ini ya di Disdukcapil. Itu antara tulisan KTP, tanggal lahirnya sama nomor KTP-nya itu beda. Jadi waktu itu ada teman gitu ya, dia malu. Usianya itu udah tua tapi belum nikah. Akhirnya KTP-nya itu diubah tanggal lahirnya, tahunnya diubah gitu. Habis itu difotokopi. Loh ini benar tahun lahirnya nih. Dikiranya saya tidak tahu. Oh ini tahunnya salah ini saya bilang. Anda merubahnya hanya satu poin. Sebenarnya di nomor KTP-nya sudah kedetek. Nomor KTP-nya sekian. Gitu. Jadi ada itu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu database itu sebenarnya dipikirkan. Jadi orang yang membuat nomor KTP itu sebenarnya sudah dipikirkan matang-matang ya. Tapi kadang kenapa kok kita ini? Bahkan sebetulnya kalau kita mau cari itu juga wilayah kode kecamatan itu sebetulnya sudah ada semua. Kalau kita menggunakan database kode pos. Kalau kita menggunakan database kode pos, itu akan ketahuan ini kecamatan mana, kelurahan mana, itu ketahuan detail. Jadi semuanya itu sudah dikodekan secara database. Tapi kadang kita males ngetik Semarang itu nanti S-nya ada yang besar, ada yang kecil semua, ada yang besar semua. Nanti depannya ada tambahin kota Semarang, ada kabupaten Semarang. Bingung gitu. Bedanya kota Semarang, kabupaten Semarang sama Semarang itu apa? Ya. Jadi itu nanti yang akan menjadikan kunci primer, sesuatu yang unik. Selain KTP mungkin nomor SIM ya. Kalau dulu dosen itu namanya NIDN, nomor induk dosen nasional ya, NIDN. Guru punya juga guru. Sekarang namanya NUPTK ya. NUPTK, baik guru, dosen, semuanya namanya NUPTK. Dan itu tidak bisa diolahkan ya. Tapi sepertinya juga mengandung unsur tanggal, bulan, tahun. Kalau yang kemarin NIDN tahu, oh ini dari wilayah wilayah 6, ini wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bisa. Ya. Kalau sekarang nasional ya, berarti bisa disebut ya wilayah Indonesia, tidak ada beda-bedanya. Kemudian ada juga yang foreign key. Foreign key ini kunci asing ya, kunci asing yang dia masuk ke dalam ini tabel kita. Jadi dipakai untuk menghubungkan dengan tabel yang lain. Foreign key. Jadi ini menentukan link antar dua tabel.
Jadi duanya itu tipe datanya harus sama antara primary key sama foreign key-nya. Jadi untuk itu ya, hubungannya. Kalau sampai salah, ya dia enggak mau, ya, enggak mau nyambung. Kemudian ada juga yang unik ya. Jadi selain kunci primer, ini juga bisa membuat batasan ya, unik. Jadi apabila batasan ini dibuat ya, ini akan membuat SQL akan membuat sebuah indeks eksklusif ya. Jadi memastikan bahwa data tidak akan digandakan. Jadi ada unik. Kemudian kalau cek ini membatasi untuk membatasi nilai yang diterima. Ya, pemeriksaan validitas ya dilakukan dengan membandingkan ya. Misalkan kurang dari, lebih besar dari, antara 1 dan lebih kecil 100. Nah, jadi untuk melakukan checking. Ya, jadi di dalam itu ada. Jadi kalau misalkan kita masukkan, dia akan nolak, tidak mau. Ini tidak bisa karena ini di sini nilainya kurang dari 100. Kita masukkan 101, tidak mau. Jadi ada pengecekan. Nah, kalau ini praktek ya untuk menghapus tabel sih mudah ya. Ada menghapus sama mengosongkan ya. Kalau menghapus kan menggunakan perintah del ya. Tapi kalau mengosongkan itu bisa juga menggunakan perintah yang lainnya. Ini kalau melihat isi tabel ya, melihat ya ini dipraktekkan sih sebenarnya. Nah, kemudian ini mengganti ya, mengganti kolom isinya, kita bisa mengganti. Ya. Nah, ini langsung mestinya ini praktek ya. Nah, ini praktek, tapi yang saya nanti demo. Ya. Nah, ini yang kita praktekkan adalah ini sebenarnya. Nah, ini membuat tabel dua ini. Dua tabel, ini dan ini. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita joinkan. Kita joinkan sederhana ya. Kita hubungkan antara book ID dan author ID. Ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini videonya berhenti enggak? Di internetnya putus ya nih. Yang di YouTube-nya putus. Di internetnya enggak stabil. Di YouTube-nya selesai berapa nih? Selesai hanya dalam waktu berapa menit ini? Tidak ada 2 menit ya, putus. Oke. Nah, kalau di sini yang kemarin itu ya, coba ya. Ini mungkin view ya. View ini juga kaitannya dengan tabel juga. Jadi view, salah satu tabel yang tidak permanen. Ini jenis data yang tidak permanen. Ini coba kita lihat ya. Kalau tadi ada kaitannya, karena sebenarnya ini suaranya coba ya. Di visual dulu. Oke ya, untuk waktu dan tetap saya persilakan bisa mulai. Coba Pak Budi. Oke, mohon Pak Anies atas waktunya. Saya izin share screen. Kelihatan ya Pak? Lewat kalau Pak. Ya. Nah, seperti biasa, di sini kami diamankan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait view. Apa itu view? Kalau kemarin kan kita membahas tentang indeks. Indeks itu adalah sebuah konfigurasi yang sama seperti view, di mana indeks itu kemarin adalah untuk mempercepat proses pembacaan atau query pembacaan yang filtering. Itu yang indeks. Nah, sekarang itu view. View, apa itu view? Nah, sebelum ke view, rekan-rekan mahasiswa
sebenarnya harus paham dulu yang namanya join. Karena sebenarnya kalau ini penafsiran saya ketika memakai view, sebenarnya view itu adalah pemanggilan join yang simpel. Jadi selama ini kan misalnya kita pakai menggabungkan dua tabel, cuma dipanggil, tidak disimpan hasilnya. Nah, view ini adalah salah satu konfigurasi teknik menyimpan hasil penggabungan tabel itu. Disimpanlah variabel dalam tanda petik yang bernama view. Jadi dengan seperti itu, kalau teman-teman menggabungkan beberapa tabel, sintaksnya panjang, dan ingin dipanggil lagi, cukup dengan view. Nah, itulah view. Jadi gunanya adalah sebenarnya untuk mempermudah pemanggilan, terutama di perintah-perintah join level. Nah, seperti biasa kita akan berkutat di 4 hal: create, read, update, dan delete view. Seperti apa sih? Nah, di sini, jadi intinya sebenarnya join. Ya, di sini ada penyampaian tentang join level. Di sini use case-nya yang akan saya tunjukkan ke rekan-rekan mahasiswa di sini. Saya punya tabel, 2 tabel, di mana tabel acuannya adalah ini, ada namanya tabel departemen, ada ID dan departemen lain. Kemudian ada tabel employee, ada employee ID, name, dan departemen ID. Nah, yang saya kasih warna oranye ini, ya, kolom H dan kolom C. Nah, kolom H ini adalah mengacu mereferensi ke kolomnya si departemen ID. Ya, acuannya adalah ini departemen. Jadi ID ini itu mengacu ke ID departemen yang telah dideklarasikan di tabel acuannya, seperti itu. Jadi nanti disinilah syarat untuk penggabungan. Di sini nanti kita materi ini saya sederhanakan supaya gampang. Di sini saya hanya akan menggunakan inner join ya. Nah, syarat inner join itu adalah harus ada irisan antara tabel 1 dengan tabel yang kedua. Nah, irisannya adalah ini antara tabel C dan tabel H, karena sama, ya, sama-sama departemen ID. Oke. Nah, dari proses penjoinan inilah nanti kita akan menerapkan view seperti itu. Oke. Daripada berlama-lama, kita langsung praktek aja biar rekan-rekan bisa melihat gambarannya seperti apa sih. Ya, intinya kita akan menciptakan 2 tabel. Nah, kemarin kita sudah buat database namanya store. Ini ya. Saya akan buat query-nya ya. Oke. Seperti biasa saya urutkan. Langkah pertama kita akan buat use case yang seperti tadi ya. Kita gunakan database-nya. Kita pilih database-nya ya. Ini. Kemudian sintaksnya adalah use store. Belum menerima isi apapun. Artinya nilai itu Misalnya sukses ya. Oke, kemudian seperti biasa kita akan buat 2 tabel seperti di sini ya. Yang kita inginkan yaitu tabel departemen dan tabel employee. Oke, ini. Oke, saya akan buat tabel yang berfungsi sebagai acuan. Dalam hal ini adalah tabel departemen ya. Ini dia punya, tadi dia punya berapa kolom? 2 kolom. Oke. Yang pertama adalah ID. ID tipenya integer, primary key. Oke, masih ingat kemarin primary key adalah salah satu cara teknik yang digunakan untuk membuat cluster index. Jadi ketika kolom itu didefinisikan sebagai primary key, maka ini akan jadi cluster index kalau nanti proses filtering. Oke, saya buat dia auto increment.
Kemudian adalah nama departemennya ya. Departemen name, nama kolomnya, kemudian tipe datanya adalah varchar. Saya bikin panjangnya adalah 50. Seperti ini. Oke, ini adalah tabel yang pertama. Saya eksekusi. Oke, sukses. Kita cek di sini apakah muncul tabel di sini. Saya refresh. Oke, muncul ya. Nah, sekarang kita masukkan atau buat tabel satunya lagi ya. Tabel satunya lagi biar langsung aja. Buat tabel employee yang mengacu ke tabel department. Nah, kenapa sih bisa mengacu? Karena kan jenis departemen kayak HRD, finance, terus gudang, dan lain sebagainya itu kan di tabel khusus. Kalau misal kita di produk makanan misalkan, itu produk acuannya misalnya adalah kategori. Jadi ada kategori makanan, minuman, snack. Nah, itu adalah tabel acuan. Sementara turunannya adalah produk, misalnya boba atau mixu nih. Nama produknya mixu. Nah, kategorinya apa? Kategorinya itu biasanya nanti menginduk atau mengacu ke tabel produk. Seperti itu ya. Nah, di sini tabel employee nanti departemen ID-nya mengacu ke tabel departemen ID-nya. Jadi di sini saya buat tabel lagi. Create tabel. Tahu ya, employee ini. Dimana tadi saya buat 3 tabel ya. Di Excel-nya tadi ya, saya buat 3 kolom, maaf, 3 kolom, yaitu employee ID, tipe datanya integer, saya bikin dia primary key, dan saya bikin dia auto increment identity. Ini kolom pertama. Kolom kedua adalah namanya, name, tipe datanya adalah parser. Saya bikin 50 seperti ini. Kemudian nama 50 kecilan ya, 100. Ini nggak boleh kosong. Seperti ini. Kemudian, nah, di kolom ketiga inilah yang akan berfungsi sebagai acuan. Maaf, dia akan mengacu di kolom ketiga ini, mengacu ke kolom pertamanya tabel departemen. Oleh karena itu, si kolom ini harus didefinisikan sebagai foreign key, artinya dia mengacu ke key-nya tabel lain ya, tabel di luar, maka namanya foreign. Dinamakan foreign key. Maka di sini yang kolom ketiga ini yang namanya departemen ID yang mengacu ke tabel departemen ini pada data integer saya deklarasikan sebagai foreign key. Gini ya. Referensinya ke siapa? Reference gini. Ke siapa? Ke database maaf. Ke tabel namanya department. Seperti itu. Ya. Ini. Kenapa sih harus ada foreign key? Nah, foreign key itu digunakan ketika nanti teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa mau melakukan penggabungan tabel. Kenapa sih harus tabel? Kan karena data kita berupa tabular. Jadi kan RDBMS di sini datanya adalah tabular. Oke, kalau sudah kita eksekusi. Oke, sukses. Kita lihat apakah muncul tabelnya di sini. Oke, muncul tabelnya employee. Nih, ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada tabelnya. Sekarang kita masukkan datanya ya. Datanya nggak usah banyak-banyak. Beda dengan yang kemarin, karena kemarin kan kita mau filtering. Kalau ini kan kita mau praktekkan untuk join tabel. Ini kita masukkan data 3 aja ya. Masukkan 3 data ke tabel departemen. Seperti yang saya buat di Excel tadi ya. Saya kan deklarasikan 3 data ini. Finance, HRD, dan R&D.
Oke. Berarti saya akan buat 3 data, insert into department values ini finance, kemudian HRD, kemudian satunya lagi apa? R&D. Oke, saya akan masukkan 3 data ini ke tabel departemen. Eksekusi. Oke, 3 row affected. Kita akan coba baca ya. Saya akan coba baca tabelnya, isi tabelnya ya. Oke, baca data departemen. Select and from department. Oke, saya akan baca, masuk dari 3 data itu. Oke, masuk ya. ID, Departemen, Finance, HRD, R&D. Sesuai yang use case yang saya buat di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan 3 data juga ke tabel employee. Oke, berarti di sini masukkan 3 data ke employee. Insert into employee. Values. Nah, oke. Nah, di sini ada ini saya bikin auto increment kan ya. Atau ini berarti kita masukkan 2 Ana, Ani, maaf, dua kolom ya. Ini Ana, Ani, Budi 1 2 3. Oke. Berarti anak dia departemen ID-nya 1, kemudian Ani departemen ID-nya 2, kemudian Budi. Dia departemen ID-nya adalah kita. Jadi departemen ID ini tidak auto increment ya. Di sini saya buat urut aja biar gampang. Ini saya jalankan. Oke, kemudian saya akan baca datanya. Baca data employment. Maaf, employee. Select bintang from employee. Oke. Oke, sekarang sudah masuk ya datanya. Ana, Ani, Budi. Departemen ID-nya adalah ini. Nah, sekarang kita ke inti dari view. Inti dari view adalah sebenarnya join. Ya, perlu digarisbawahi bahwa inti dari view itu sebenarnya join. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kebingungan di join, maka implementasi ke view agak susah. Jadi view itu sebenarnya adalah pemanggilan join yang dimudahkan. Jadi ketika misalkan sintaknya panjang, teman-teman cukup menyimpannya di view, terus tinggal panggil view-nya seperti itu ya. Oke, kalau masih bingung, oke ikuti dulu. Maksudnya seperti apa sih Pak? Maksudnya seperti ini. Kita akan join datanya ya. Gabungkan tabel karyawan dengan departemen. Oke. Maka di sini misalkan munculkan semua datanya, select bintang. Saya ambil semua.
data tiap kolomnya. From employee ini dari employee gabungkan. Nah, kalau cuma ngetik join, defaultnya itu sebenarnya adalah inner join ya. Jadi kalau teman-teman ada diagram Venn A dan B, inner join itu yang beririsan. Nah, data itu yang diambil. Join department, oke, join. Nah, kata kuncinya atau ID penghubungnya itu di apa? Jadi antara employee dan department itu penghubungnya kan di kolom ini nih. Nih, sama kolom ini nih. Kolom ID di tabel departemen dan departemen ID di di tabel employee. Nah, ini penghubungnya ini. Berarti penggabungan antara employee dengan departemen itu penghubungnya di mana? On itu di mana penghubungnya ya? Nah, penghubungnya itu berarti di employ itu di kolom employee.id ya. Sama dengan, jadi itu penghubung di kolom departemen apa? Berarti departemen ini di tabel departemen itu di kolom ID. Ini ya. Nah, inilah penghubungnya. Nah, itulah gunanya foreign key tadi di employ supaya menghubungkan ini. Bisa di join ya. Oke, saya joinkan sekarang. Execute. Nah, inilah datanya. Bentar, saya ketik. Nah, ini datanya. Employee ID, name. Nah, ini departemen ID-nya. Sama ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini harus sama. Seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman lakukan ini kan yang masih simple nih ya. Jadi misalkan teman-teman buat query-nya seperti ini. Select bintang from employee join department on employee ID sama dengan ini. Ini kan baru simpel. Nanti kalau lebih kompleks lagi, ini akan panjang banget sinteksnya. Nah, ketika teman-teman butuh itu, memanggil function ini, karena saking panjangnya, kan nggak ingat nih. Maka kita akan simpan ini di sebuah view. Operasi ini kita simpan di sebuah view. Jadi, supaya gampang nih ya. Jadi, saya akan buat view, create ya di sini. Biar nggak terlalu panjang sintaknya. Buat view. Oke, saya akan buat view-nya. Caranya untuk bikin view adalah create view seperti ini. Terus nama view-nya apa? Misalkan view employee detail misalkan. Nah, saya butuh detail employee. Dia ada di kategori apa? Departemennya seperti itu. Maka biasanya kita akan gabungan antara employee dengan tabel departemen kan. Nah, dengan ini kita cukup simpan di view detail. Jadi ketika suatu saat butuh tinggal panggil view-nya aja. Seperti itu. Jadi ini kan membuat view detail as. Nah, ini sebagai fungsi join-nya apa? Yang panjang itu. Nah, ini tinggal kita copy aja di sini. Ini kita copy. Kita paste ke sini. Ya, ini. Nah, as gini-gini. Nah, Pak kok merah? Ya, karena ini di sini IDE-nya agak unik. Ini biasanya kita tambahi di sini adalah go. Di sini juga go. Seperti itu. Jadi ini nggak masalah. Oh, sudah ada ya. Employee aja. Employee gini. Nah, ini create view employee detail. Jadi ini saya blok. Maaf. Saya blok dulu. Saya create. Oke. Nah, sekarang jika kita butuh penggabungan data antara tabel departemen sama tabel apa namanya employee, kita cukup panggil aja ya. Berarti kan read ya, read view-nya.
Jadi tinggal panggil gini. Kita tinggal panggil baca view. Oke, kita tinggal baca view-nya adalah select bintang. Ya, kalau kita mau ngambil semua data yang di kolom gabungan itu, select from view apa tadi? Employee detail. Yang ini ya. Oke, kita coba eksekusi. Execute. Nah, seperti ini. Employee ID, nama, departemen ID, dan departemen. Berarti sama seperti ketika teman-teman melakukan joining yang di atas inilah. Yang ini. Ya. Bedanya di sini akan lebih simple. Tinggal cukup manggil nama view-nya. Seperti itu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya, untuk view, itu tabel yang menghasil gabungan ini tidak ada tabel di sini ya. Itu tabel virtual sebenarnya yang disimpan dalam view. Jadi di sini kalau teman-teman lihat nih saya refresh ya, ada nggak tabel gabungan itu? Kita cek ya. Nah, di sini cuma ada 3 tabel. Departemen, employee, dan produk. Tidak ada tabel gabungan. Ya, tabel gabungan itu nggak ada. Itu disimpan di view ini. Ya, jadi dia virtual. Cukup panggil view-nya, itu akan menghasilkan tabel gabungan ini nih. Seperti itu. Oke, mungkin sampai ke ada yang pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi yang lain setelah ini. Maksudnya ini kan baru create sama read. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa? Oke. Oke, belum ada. Oke. Seperti janji saya yaitu ada create, ada read. Oke. Ada create, ada read, ada update, ada delete ya. Nah, kita ke delete dulu yang simple. Ya. Delete itu mestikan kalau di SQL query-nya adalah drop ya. Jadi kita akan delete view. Seperti ini. Maka kita akan ketikkan drop nama drop apa? Drop view. Terus nama view-nya. View employee detail. Seperti ini. Kita execute. Nah, sudah terhapus ya. Nah, sukses. Seperti itu. Itu untuk yang hapus. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan update ya. Tadi kan baru create, read, delete. Nah, sekarang kalau update bagaimana, Pak? Nah, karena tadi view-nya sudah dihapus, kita buat lagi kan view-nya. Kita akan buat lagi view-nya. Buat lagi view-nya. Saya kopikan yang atas saja. Sebenarnya jalan dari sini pun bisa, tapi ini biar urut ya. Biar suatu saat misalkan yang butuh lihat videonya lagi, urutannya seperti itu. Oke. Ini saya buat lagi view-nya. Saya buat lagi view-nya. Saya execute. Oke, sukses ya. Sukses. Nah, kemudian di sinilah saya akan melakukan update. Di mana filteringnya di sini kan nggak ada filteringnya. Select semua dari kolom gabungan itu. Nah, di sini saya hanya akan menampilkan yang departemen name-nya yang bernama finance. Jadi tampilkan data yang hanya finance aja. Seperti itu. Oke, bentar ada yang tanya kan? Oh, nggak ada. Jadi filteringnya di sini view-nya akan saya update nih. Kalau yang ini kan nggak ada filtering, cuma ambil semuanya ketika kolomnya sama ini ya. Nah, sekarang saya akan update. Rubah view-nya, struktur view-nya. 13. Ini
edit view. Maaf, update. Oke. Nah, seperti yang pernah kalian coba, misalkan ketika mengedit atau mengupdate sebuah tabel ya, mesti diawali dengan alter. Oke. Alter apa? Alter view, ya kan? Ini. Ya, kita akan ngupdate view. View apa? Namanya apa? Oke, ini saya copy aja. Biar cepat. Oke, saya paste ke sini. Oke, nah ini kan yang awal. Di sini akan saya tambahi filtering where. Where clause ya. Where di mana departemen departemen name-nya sama dengan finance. Ini ya. Financial. Harus sama, kalau nggak sama nanti nggak keluar ya. Finance. Oke. Oke, kita akan eksekusi ininya. Apakah benar akan mengupdate view-nya? Oke, kita panggil. Coba, benar enggak? Kalau tadi kita panggil view-nya kan menampilkan 3 data. Harusnya ini hanya menampilkan 1 data. Karena filteringnya hanya finance. Panggil sorry. Baca view-nya atau panggil ya. Select ini. Select bintang from view ini. Kita coba execute. Nah, sekarang cuma ada 1 baris. Seperti itu secara garis besarnya pemakaian view. Nanti bisa teman-teman explore lebih dalam dan lebih banyak sebenarnya kompleks. Misalkan mau filtering di sini nih, saya tidak hanya milih semua kolom Pak, misalkan hanya kolom-kolom tertentu yang tampilkan juga bisa. Seperti itu. Seperti itu yang bisa kami sampaikan secara garis besarnya, seperti itu pemakaian view. Kemudian apa namanya, membuat join ya, join tadi. Jadi intinya tadi itu adalah join. Jadi kalau view itu intinya join. Jadi kalau kita mau membuat view tabel belum ada relasinya, tidak bakalan bisa. Itu masih berdiri 1 tabel sendiri-sendiri. Jadi 1 tabel mau dibuat view tidak bisa. Tapi kalau hanya 1 tabel atau dibuat view ya bisa. Misalkan tabelnya ada 10 kolom. Saya mau buat view hanya untuk 2 kolom ini saja bisa. Tapi kalau view-nya itu terdiri dari beberapa tabel, maka harus ada relasinya dulu. Tanpa ada relasi tidak akan bisa bikin view selengkap dan kompleks gitu. Itu tidak mungkin. Karena kalau kita bikin tabel lengkap itu tidak mungkin, pasti akan berat. Misalkan ada nama, tanggal lahir, ini macam-macam, dan itu nanti itu yang dikatakan adalah model data normalisasi. Belum ternormalisasi, nanti munculnya ini ada nama
nama orang tua anak pertama, nama orang tua anak kedua, nama orang tua anak ketiga, nama orang tua. Nah, itu yang bentuk dalam belum ternormalisasi. Ini kalau sudah dinormalisasi, oh ini ada nama orang tua sama. Nah, ini berarti nanti parent nanti child. Nanti muncul normalisasi kedua, normalisasi ketiga. Itu nanti penerapannya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bikin database, itu biasanya acuannya dari data-data yang ada di lapangan. Oh ini seperti ini Pak outputnya seperti ini. Nanti ini adalah yang belum ternormalisasi. Nanti outputnya seperti ini, nanti ini dipecah. Ini sumbernya dari mana Pak? Ini sumbernya dari mana? Nanti akan menjadi beberapa tabel. Nah, tabel-tabel itu nanti memiliki kata kunci, nanti direalisasikan. Ya intinya itu. Tapi kembali lagi, tipe datanya yang harus benar. Kalau tipe datanya salah, asal-asalan, yaitu nanti akan menjadi salah juga. Jadi laporan keuangan, laporan apapun itu bisa menjadi tidak benar. Jadi mestinya laporan keuangannya untung, tapi menjadikan laporan keuangannya kok rugi karena pemilihan tipe datanya salah. Pemilihan tipe datanya, mungkin pemenggalan titik komanya, penggunaan titik koma atau apa itu. Nah itu menjadi, makanya itu seorang database administrator itu harus betul-betul menguasai ini. Perancangannya harus benar. Jadi tidak asal bikin database, bikin tabel ini. Tabel sulam itu ya, tampil ini, tambahin lagi ini, tambah ini enggak. Namanya perancangan. Biasanya perancangan itu bikin dulu pertama. Nanti akan ada seperti ini. Kalau ada perubahan ya dirubah dari awal. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, baru itu nanti serahkan ke bagian programmer. Ini rancangannya seperti ini. Tolong buatkan programnya. Nanti serahkan. Nanti diuji lagi, benar enggak, sesuai enggak? Oh ya ini benar, udah hitungannya benar. Ya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Daniel, Pak Bagus? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pagi ini saya cukupkan ya. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita bahas tentang, nah tadi sudah sedikit disinggung tentang join ya. Nanti mungkin minggu depan masih ini diagram database ya. Nah, nanti yang berikutnya nanti baru yang tadi ya. Ada inner join, ada join atau penggunaan fungsi ya, alias. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Tony. Oke, Pak.